Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Cahyani, saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab semester 3 kelas C. Baiklah, saya di sini akan mempersembahkan sebuah presentasi yang berjudul Dermawan dalam Kajian Tasawuf. Pertama-tama, di sini kita akan mengkaji atau melihat pandangan ulama sufi. Baik, di sini ada Imam Al-Qushairi. Beliau adalah salah satu tokoh sufisme pada abad ke-5 Hijriah. Nama lengkap beliau adalah Abdul Karim bin Hawazin Al-Qushairi. Beliau lahir di Istiwa pada tahun 376 Hijriah. Kemudian beliau dari Naisabur, yaitu salah satu kota di provinsi Khurasan, yaitu di negara Islam Iran. Kemudian di sini bagaimana sih pandangan Imam Al-Qushairi terhadap kemurahan hati atau kedermawanan? Jadi, dalam risalah Imam Al-Qushairi tentang kemurahan hati dan kedermawanan atau kesalehan sosial, beliau membuka risalahnya itu dengan pembahasan ini kemurahan hati dan kedermawanan dengan surah Al-Hasyr ayat 9 yang dimana bunyinya itu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, yang dimana di sini artinya tuh mereka mengutamakan orang lain meski diri mereka dalam kesulitan juga. Imam Al-Qushairi juga mengatakan bahwa hakikat kedermawanan adalah orang yang tidak sulit memberikan atau membagi sesuatu ke sesama. Baik, dermawan juga merupakan bagian dari akhlak-akhlak yang mulia, yang dimana dermawan ini bisa kita dapatkan atau bisa kita miliki dengan dua hal. Yang pertama, karena kedermawanan adalah bisa jadi itu sebuah tabiat kita yang memang sudah dikodratkan kepada seseorang, atau emang itu sudah menjadi fitrah untuk setiap orang. Kemudian yang kedua, kita bisa memiliki kedermawanan dengan cara melatih diri, membiasakan diri, dan juga pengalaman. Kemudian yang namanya dermawan bukan hanya disyaratkan kepada atau untuk golongan menengah ke bawah juga tidak tidak terlepas dari untuk bisa menjadi orang yang dermawan. Karena bisa jadi walaupun kita kaya, tetapi belum tentu kita memiliki kedermawanan tersebut. Jadi janganlah menjadikan kaya atau miskin itu sebagai tolak ukur untuk menjadi orang yang dermawan. Seperti yang kita tahu juga, Islam sangat menekankan untuk kita sering berbagi terhadap sesama. Islam juga sangat menekankan kita untuk berinfak dari sebagian kekayaan kita atau harta kita dan mencela tabiat kikir. Jadi Islam itu sangat menghendaki agar para pemeluknya untuk selalu berbagi dengan sesama, dan itu selalu diaplikasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi di sini Islam bukan hanya mengisyaratkan sebuah sikap kedermawanan bagi orang kaya saja, tapi orang kaya ataupun miskin sangat ditekankan untuk dermawan, untuk saling berbagi, untuk bermurah hati terhadap sesama. Karena dengan dermawan kita bisa menggapai cinta dari sesama kita dan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian kita beralih ke peningkatan sikap dermawan. Di sini kita memakai pandangan atau perspektif dari Imam Al-Ghazali. Baik, sebelumnya Imam Al-Ghazali adalah tokoh Sufisme pada abad ke-5 Hijriah. Kemudian Imam Al-Ghazali juga memiliki julukan Hujjatul Islam. Kemudian juga diberi julukan Bapak Tasawuf. Beliau terkenal dengan pemikirannya yang cemerlang, dan beliau juga karya-karyanya seperti kitab Ihya Ulumuddin. Nah, kita mulai di sini perspektif Imam Al-Ghazali tentang peningkatan sikap dermawan. Dalam kitab Ihya Ulumuddin bab 4, Tazkiyatun Nafs atau penyucian jiwa, yaitu bahwa peningkatan sikap dermawan ini ada dalam 3 tingkatan. Yang pertama ada as-sakha, yaitu yang artinya dimana memberikan harta dan tidak senang dengan hal-hal yang tidak terpuji. Kemudian ada tingkatan yang kedua, ada tingkatan al-karam, yang dimana ini artinya itu memberikan harta dengan sukarela dan tidak disertai dengan rasa kekhawatiran. Kemudian yang ketiga ada al-itsar. Ada itsar. Yang ketiga ada yang namanya itsar, yang artinya itu lebih mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri. Lebih memberi atau membagi pertolongan kepada orang lain daripada diri sendiri. Selain 3 tingkatan sikap dermawan tadi, di samping itu juga ada sikap pendukung, yang dimana ada kebaikan akhlak, mengetahui penyakit hati dan obatnya, kenali aib diri sendiri, hidup zuhud, dan mengetahui kandungan nilai-nilai yang ada pada sikap dermawan, kemudian diaplikasikan melalui zakat, infak, dan sedekah. Baik, di sini juga ada Said Hawa, yang dimana beliau ini adalah seorang tokoh dunia, yang dimana beliau adalah seorang pemikir atau aktivis yang sangat berpengaruh dalam abad ke-20. Beliau juga tadi seorang aktivis, itu aktivis kontemporer yang berasal dari Syria. Nah, di sini menurut Said Hawa yang menjelaskan tentang kedermawanan yang ada di buku yang berjudul Kajian Lengkap Penyucian Jiwa Tazkiyatun Nafs, atau di sini itu intisari Ihya Ulumuddin, di mana dermawan yaitu menunaikan wajib bisyar'i dan wajib bil muru'ah. Apabila orang itu tidak menunaikan kewajiban itu, maka dikategorikan sebagai orang yang pelit. Jika orang tidak menunaikan wajib bisyar'i, jadinya lebih pelit daripada orang yang tidak menunaikan wajib bil muru'ah. Wajib bisyar'i ini seperti orang yang tidak menunaikan zakat, serta tidak menafkah atau tidak memberi nafkah kepada keluarga apabila menunaikannya dengan hati yang berat. Sedangkan wajib bil muru'ah adalah memberikan sesuatu yang tidak menurunkan harga dirinya atau tidak menjelekkan kehormatan bagi si pemberi. Kemudian dengan kata lain memberikan sesuatu yang pantas. Kemudian dalam masalah ini tidak ada batasannya, karena setiap manusia berbeda akan kemampuan dalam memberi. Kemudian sikap dermawan yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau sangat perhatian kepada fakir miskin serta anak yatim piatu.
Beliau sering memberi bantuan kepada umat Islam yang miskin, yang tidak mempunyai pekerjaan atau yang hartanya habis untuk berjihad fisabilillah. Kadang kedermawanan sampai pada taraf mengalahkan kepentingan pribadi dan keluarga beliau sendiri. Beliau kadang memberikan sesuatu kepada seorang fakir, padahal sebenarnya beliau sendiri sangat membutuhkan eh, sesuatu tersebut. Kemudian beliau bisa melakukan hal ini karena hatinya dihiasi dengan kesabaran. Bukan untuk terlihat atau bukan untuk dipuji, melainkan beliau memang hatinya sudah bersih dan disinari dengan sikap zuhud, dan hati beliau tidak terikat dengan masalah keduniaan. Jadi dari sini kita bisa mengambil kesimpulan, jikalau kita ingin mempunyai sikap dermawan, bisa kita tingkatkan atau bisa kita tanamkan, tumbuhkan di diri kita ini dengan menanamkan hati yang sabar, dengan menumbuhkan kesabaran kita, atau menyinari sikap kita, diri kita dengan sikap zuhud dan tidak terlalu mementingkan hal keduniawian. Kemudian di sini apakah ada hadis yang terkait dengan kedermawanan? Oke, untuk soal hadis yang berkaitan dengan kedermawanan sangat banyak, tetapi saya akan coba membacanya satu, yang berbunyi, an Aisyah radhiyallahu anhuma qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam astaghyu qarib minallahi ta'ala, qarib minan nas, qarib minal jannah, ba'id 'anil nar, wal bakhilu ba'id minallahi ta'ala, ba'id minan nas, ba'id minal jannah, qarib minan nar, wal jahilu as-sakhi uhibbu ilallahi ta'ala minal 'abid al-bakhil. Jadi di sini hadis ini artinya itu dari Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, dan jauh dari neraka. Sebaliknya, orang yang kikir jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dan dekat dengan neraka. Orang bodoh yang dermawan lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada ahli ibadah namun kikir. Jadi teman-teman, alangkah baiknya kita mempunyai sikap kedermawanan dalam diri kita. Jika kita belum mempunyai sikap kedermawanan, kita bisa mulai dari sekarang. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan di presentasi kali ini. Apabila ada paham saya yang salah atau kata-kata yang salah, saya ucapkan banyak-banyak mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.